Selamat pagi, Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Pada saat ini kita akan memulai seminar kita. Untuk itu, kita akan meminta untuk semuanya, kita akan memulai dengan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri dan kita pohon untuk Ibu Limlia Haruminati untuk memberikan instrukturnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari silakan untuk duduk kembali. Terima kasih Ibu Lim. Untuk acara pertama, kita akan memulai dengan sambutan Ketua Panitia Seminar. Untuk itu kepada Bapak Suryawan sebagai Ketua Panitia, kami mohon untuk memberikan sambutannya ke depan. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang diwakilkan oleh DRG Lili Aprilianti, yang terhormat Rektor Universitas Katolik Dharma Cendika Bapak Budi Hermanto, yang terhormat Ketua Perkumpulan Naturopatis Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Pak Sujanto Marzuki, yang terhormat Ketua Perkumpulan Naturopatis Indonesia Dewan Perwakilan DKI Jakarta yang diwakilkan oleh Ibu Hafni Syabela, yang terhormat para penasehat dan Ketua Senior Perkumpulan Naturopatis Indonesia DPD Jawa Timur, yang terhormat Ketua Perkumpulan Naturopatis DPD Jawa Timur Ibu Cendrawati, yang terhormat Ketua Naturopatis Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Gresik Ibu Yulita, yang terhormat Ketua Perkumpulan Naturopatis Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Sidoarjo Bapak Kusnu Santoro, dan para hadirin yang terhormat. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita dapat hadir dan mengikuti acara seminar ini. Dan kedua, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak untuk para sponsor dan para donatur yang mendukung kami panitia sehingga seminar ini dapat terlaksana pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah berjuang bersama-sama baik dalam waktu, tenaga, dan pikiran sehingga acara hari ini dapat terlaksana dengan baik. Kita mengetahui bahwa salah satu penyebab kematian paling besar saat ini adalah penyakit stroke dan kanker. Berdasarkan data riset kesehatan
dasar 2013, penyakit kanker merupakan permasalahan di Indonesia dengan prevalensi 1,4 dari 1.000 orang. Bahkan Ketua Yayasan Kanker Indonesia pernah mengatakan kematian akibat kanker menduduki peringkat nomor 7 dari penyebab kematian dan menduduki peringkat nomor 3 untuk kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular hanya di bawah stroke dan penyakit jantung. Dan dengan ini kita mengetahui bahwa stroke juga merupakan penyebab kematian tertinggi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya Jawa Timur, maka kesempatan kali ini kami panitia dari PKNI DPD Jawa Timur mendapatkan kehormatan dapat mengadakan seminar mengenai deteksi dan pengobatan kanker, juga seminar tentang pengenalan herbal untuk mengobati penyakit kanker dan stroke, serta bagaimana mengajarkan pasien stroke atau anggota keluarga untuk dapat melakukan rehabilitasi secara mandiri di rumah dengan di bawah pengawasan terapis atau dokter. Harapan saya, kami panitia, semoga kita semua yang hadir hari ini dapat menerima manfaat dari seminar hari ini dan dapat membawanya untuk anggota keluarga kita dan lingkungan sekitar kita. Akhir kata dari kami panitia, selamat mengikuti seminar ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Suryawan yang telah memberikan sambutan sebagai Ketua Panitia. Selanjutnya kita akan ada sambutan dari Ketua PKNI DPD Jawa Timur, yaitu Ibu Cendrawati. Kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau yang mewakili Ibu Dr. Gigi Lili, Kepala Dinas Kesehatan Kota atau yang mewakili, yang terhormat Ketua DPP PKNI Bapak Suyanto Marjuki, Ketua DPD DKI atau yang mewakili, Ketua DPC Sidoarjo Bapak Agus Nusantoro, dan Ketua DPC dari Gresik Ibu Yulita, yang terhormat Rektor UKDC Romo Budi Hermanto, yang terhormat Ibu Dekan yang membawai Prodi Akupuntur, yang terhormat Kaprodi dari Akupuntur dan Pengobatan Herbal, yang terhormat para donatur dan sponsor, rekan-rekan sejawat PKNI, narasumber, dan para hadirin sekalian. Juga terima kasih atas kehadiran dari perwakilan perkumpulan yang ada di Surabaya. Selamat datang, assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini sengaja seminar kami adakan untuk meramaikan Musda PKNI DPD Jatim yang hari ini memasuki masa purna tugas periode 2014 dan sampai 2019. Sekalian pagi ini kami ingin berbagi ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan sejawat atau para hadirin yang mempunyai keluarga seperti yang tersebut dalam tema hari ini. Dan kebetulan kami nanti juga akan membuka begini, IKNI itu mempunyai lembaga kursus yang terakreditasi untuk lembaga dan bidangnya akupuntur. Tapi dengan adanya PP 103, lembaga ini terpaksa harus kolaps. Dan kami merintis Prodi Akupuntur dan Pengobatan Herbal ini ada di Universitas Katolik Dharma Cendika. Mohon supportnya, siapa saja yang mempunyai keluarga yang ingin lulus kuliah, bisa mandiri, menjadi bos atas diri kita sendiri, silakan bergabung bersama kami. Karena prodi ini menjanjikan untuk bekerja mandiri. Boleh ikut orang, tapi yang pasti yang kami beri tanda kutip adalah jadi bos atas diri sendiri. Kita buka praktek mandiri.
kami masih akan memberikan diskon untuk pendaftaran sampai akhir Juli 2019 ini dengan uang gedung 3%. Untuk itu saya ingin memperkenalkan rektor yang membawai dari Universitas Katolik Dharma Cendika ini. Kami minta kesediaan Romo Budi Hermanto untuk naik ke atas panggung, dan kami minta di Suryan untuk naik ini Romo Budi. Saya mohon Romo bisa memberikan sepatah kata untuk teman-teman. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat dari Dinas Kesehatan, saya merasa bangga dari beberapa perguruan tinggi kesehatan dan akupunktur juga yang hadir di sini, dan para tokoh-tokoh dari asosiasi PKNI ini. Saya merasa senang bisa kerjasama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kesehatan, tentang kesehatan khususnya tentang kanker. Ini suatu kehormatan bagi kami semua yang ada di sini. Kami bisa mengenal lebih jauh, kami bisa bersahabat dan mungkin bisa berkolaborasi, karena untuk masalah kesehatan perlu juga kita memasyarakat supaya Indonesia sehat di kehidupan negara dan bangsa bisa berjalan dengan baik. Kemarin juga di paling atas digunakan juga klub tenis meja, jadi baru juga kerjasama supaya di sini juga ada olahraga, ada kesehatan, lalu juga ada edukasi sehingga bisa lengkap. Ini semua dalam pelayanan masyarakat. Inilah kontribusi kami dari universitas kepada masyarakat di sekitar kita. Saya mengucapkan selamat dan sukses. Terima kasih. Silakan berdiri. Jadi Prodi Akupuntur Universitas Katolik Dharma Cendika ini merupakan Prodi Akupuntur D4 swasta pertama kali di Indonesia. Bagi rekan-rekan yang dari Prodi Akupuntur D3 di Malang ataupun di Surabaya ataupun di Solo yang punya Kemkes, untuk melanjutkan D4 silakan nanti bergabung bersama kami. Karena permintaan dari pemerintah adalah lulus D4, nggih Bu? Seperti itu. Jadi nanti yang tahun terakhir silakan bergabung bersama kami di sini. Dan kebetulan program stroke ini merupakan program unggulan dari Prodi Akupuntur yang kami bina. Dalam acara ini juga sekalian saya ingin memberikan pengumuman bahwa tanggal 8 daripada bulan September itu PKNI, Perkumpulan Naturopatis Indonesia DPD Jatim, akan membuka seminar tentang fisiologi anatomi riset, di mana akupuntur bisa dibedah secara ilmiah, bisa dibaca secara ilmiah di dalam fisiologinya. Untuk itu kami akan mengadakan workshop pada tanggal 8 yang terkait dengan stem cell yang bisa dikeluarkan oleh tubuh kita sendiri. Jadi tolong dicatat, pada tanggal 8 akan ada workshop tentang fisiologi akupuntur dengan judul stem cell, dan tanggal 14 sampai dengan 18 bulan November kami akan mengadakan workshop internasional. UKDC bekerjasama dengan PKNI mengadakan workshop internasional dengan narasumber MK Sastri, Mohandas Krishna Sastri dari India. Beliau terkenal dengan killer pain-nya. Silakan dicatat, diingat, dan silakan daftar. Karena ini sudah dibuka di grup-grup akupuntur umum. Harga kalau Sastri murah. Ngapunten Bu Dokter Gigi, seperti yang saya bilang tadi, Mr. Sastri ini orangnya sosial di bidang ilmu dan di bidang harga. Jadi Anda dengan 1,5 juta
bisa mengikuti workshop full day selama 4 hari. Tolong dicatat ya, jangan lupa segera mendaftarkan diri. Nanti tidak ke bagian tempat itu. Oke, akhir kata saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang hadir di sini. Semoga seminar di akhir purna tugas pengurus PKNI DPD Jatim 2014 sampai 2019 ini memberikan manfaat bagi kita semua. Karena saya ingin orang-orang yang sakit kanker maupun yang stroke tetap enjoy dalam menjalani hidupnya, tidak terbatas dengan kondisi tubuhnya. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua PKN. Memang kalau bicara tentang pengembangan tentang ilmu akupuntur ataupun herbal dan sebagainya, sekarang ini dari pemerintah sendiri kita akan dituntut untuk sesuai dengan Undang-Undang tahun 2010 yang khususan sudah tidak boleh untuk izin praktek, terutama akupuntur. Jadi sekarang mereka, para senior-senior yang ingin tetap melanjutkan terapinya, izin prakteknya, jadi mereka sekarang ini berusaha untuk belajar. Ada 2 universitas yang bisa menerima, yaitu di Solo dan di Malang. Juga swasta ada ya Cek ya. Swasta ada di Akademi Akupuntur Surabaya. Dan salah satu ketua DPD sekarang Bu Jen ini lagi belajar. Jadi sekarang memang agak kesulitan untuk membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Makanya pada saat ini kita akan mereorganisasi ya, membentuk kembali untuk pemilihan ketuanya. Dan kepada seluruh anggota saya mohon maaf karena saya tidak mau dipilih kembali. Sekolah saya membutuhkan konsentrasi untuk membuat tugas akhir karena batas saya sampai bulan Desember dan saya belum memulai satu pun untuk itu. Mohon maaf, semoga nanti ada penggantinya yang bisa menggantikan saya. Terima kasih. Iya, jadi kita bersyukur bahwa UKDC bisa memberikan kita sesuatu gambaran yang jelas bahwa sekarang sudah tidak, rencananya D3 itu sudah kurang valid, sekarang sudah D4. D4 itu yang negeri itu di Poltekkes Solo. Di Poltekkes Solo, di Malang UNER. D4, UNER. UNER. Ya? UNER ya. UNER itu ada, UNER ada. Tetapi UNER itu khusus untuk mereka yang lulus SMA. Jadi Lulus fresh SMA, graduate tidak bisa lebih dari 3 tahun lulus SMA kalau masuk UNER. Nah, kami UKDC siap menampung semuanya. Beri aplaus untuk UKDC. Jadi semua yang masih semangat boleh belajar agar harapannya dari kita juga tetap ya mengikuti aturan-aturan yang ada di pemerintahan ya. Tahun 2020 semoga nanti izin praktek kita masih bisa bekerja sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Itu harapannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Seperti saya pribadi, saya juga awalnya bukan akupunturis. Karena sesuatu hal saya harus menentukan suatu panggilan untuk berumah tangga. Saya basicnya adalah peternakan, akhirnya saya hengkang, saya dari luar pulau, saya dari Lampung, saya datang ke Jawa Timur karena profesi suami kebetulan adalah akupunturis. Akhirnya saya juga belajar akupuntur bukan karena mengikuti, tetapi bagi saya ini adalah yang seperti yang katakan Bu Chen tadi bilang, bekerja untuk mandiri. Seperti hanya moto dari UKDC sendiri, harapannya visi misinya adalah nanti pada saat selesai perkuliahan bisa mandiri. Jadi kita di Indonesia itu bukan bekerja hanya mengikuti perusahaan-perusahaan lain, tetapi ada kekuatan skill untuk mandiri. Jadi Itulah bos visi misinya. atas diri sendiri. Ya, jadi bos atas diri sendiri. Dan saya sendiri memang setelah kursus, sebelum peraturan itu dibuat,
tahun 2020 setidaknya harus sudah kuliah mereka yang mau meneruskan untuk izin praktek, saya sudah kuliah duluan. Tahun 2014 saya selesai. Kemungkinan besar karena memang D4 harus, saya tidak tahu apakah nanti di UKDC bisa diterima. Diterima dong, asal persyaratannya sesuai. Begitu iya. ya, begitu ya. Iya. Ya. Nah seperti itu, jadi Bapak Ibu nggak usah sungkan, nggak usah takut, nggak usah bingung. Kita ikuti aja aturan-aturan yang ditentukan dari pemerintah untuk semuanya. Ada UKDC yang menyiapkan untuk tidak harus SMA. Jadi kita pun boleh dan dekat lagi di Surabaya. Kita nggak usah naik kereta jauh-jauh pagi-pagi seperti Bucen. Aduh, atau seperti teman-teman yang lain yang di Solo. Di Surabaya sudah ada. Jadi puji Tuhan semuanya itu Tuhan sendiri yang memberikan gambaran yang jelas buat kita. Kita berikan semangat, kita berikan support semuanya untuk maju ke depan akupuntur ataupun praktisi kesehatan yang sekarang ini sedang bersemangat untuk memajukan skillnya masing-masing. Dan saat ini pun kita juga sudah ada kesempatan untuk mendengarkan tali asi dulu Yuli. Ya, tentang sakit. Pembagian tali asi. Oh, boleh tali Ya. asi. Jadi kami mohon Ibu Kepala Dinas atau yang mewakili untuk bisa naik ke atas. Romo Budi, monggo silakan naik ke atas. Siapa saja ini? Bapak Dua Retna. Tidak ada. Ayo cepetan ini saya ini. Yang disiap. Aduh, aku sih minta ya. Ini MC sekaligus jadi ketua, jadi agak ribut. Sebagai ucapan terima kasih untuk support dari Ibu Dinas Kesehatan dan Romo sebagai Rektor UKDC. Ya, kita beri aplaus untuk mereka semua. Terima kasih, kembali kami persilahkan Romo dan Ibu untuk kembali ke tempat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. Baik, sekarang kami panggil untuk para sponsor yang begitu baik sekali membantu kami semua untuk maju ke mimbar ke depan. Dari St. Stamford Kwanco, Modern Cancer Hospital Surabaya, Berensin, untuk perwakilan dari St. Stamford Kwanco untuk maju ke depan, untuk menerima tali kasih dari panitia. Lalu dari PT Saras Subur Abadi, Sanju Medical 8, dan para medical Indonesia. Kami persilakan untuk maju ke mimbar untuk menerima tali asi dari kami. Bacaan kamu itu dia enggak jelas itu loh Yuli. Kenapa? Karena ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak 5, 1, 2. Kami mohon Bapak Utomo untuk bisa memberikan tali AC Pak. Silakan naik ke atas. Kemudian dari PT Yansin Parasimakal Indonesia. Ya, Indonesia. Ya. PT Yongsin lah, terus Yongchun Chinese Language. Lalu dari Yongchin Chinese Language untuk maju ke depan.
Mohon maaf bisa agak bergeser ke sebelah kiri. Terima kasih. Itu kamu lihat siapa yang belum datang. Dari Sancho. Itu 6. Minggir yang jampingi. Iya. Kepada Bapak Utomo, kami minta untuk berkenan memberikan tali asihnya kepada sponsor kita. Ya, kita beri aplaus untuk para sponsor kita yang begitu baik memberikan kepada kita untuk suatu ya, foto bersama dulu. Di enggak, tapi ada sindak rata itu. Ada sindak rata pembagiannya. Iya, tadi terakhir sudah tak tahu. Nanti perlu diumumkan yang belum dapat bisa. Ya, kepada para sponsor kami persilakan untuk turun ke mimbar ke tempat masing-masing dan terima kasih. Baik, selanjutnya apa? Kita kembali ke sambutan. Sebelum acara kita mulai, kami minta Kepala Dinas Provinsi atau yang mewakili untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara, Ibu. Makanya saya taruh di belakang sebagai gongnya. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Lambung Budaya. Yang kami hormati Kepala DPD PKNI Jawa Timur, yang kami hormati Kepala DPD PKNI DKI atau yang mewakili serta DPC dari Gresik, Sidoarjo, serta para donatur kegiatan seminar dan persiapan musda yang ke-9 dan tidak lupa yang kami hormati dan terima kasih sekali yang sudah mewadahi kegiatan ini Rektor Universitas Kristen Dharma Cendika dan para peserta hadirin pertemuan seminar dan musda ke-9 yang diadakan oleh PKNI DPD Jawa Timur. Terima kasih kami ucapkan karena kami selaku pemberi kebijakan maupun yang memfasilitasi suatu organisasi profesi atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, saya Kepala Seksi Pelayan SDM Kesehatan yang selama ini mewadahi organisasi profesi. Kami diundang untuk bisa menyaksikan dan kalau diizinkan saya akan mengikuti kegiatan ini supaya saya bisa tahu arah ke depan apa yang harus saya tindak lanjuti dengan kerjasama Badan PPSDM yang ada di Kementerian Kesehatan Jakarta. Bapak Ibu yang kami hormati,
saya akan membacakan pesan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tentang seminar dan musda ini adalah kami tekankan pelayanan kesehatan tradisional memang merupakan satu pilihan bagi masyarakat untuk mencari pengobatan atau mengatasi masalah kesehatan. Memang pelayanan kesehatan tradisional ini yang sudah berjalan dari tahun ke tahun, sebelum ada ilmu teknis medis kesehatan, zaman dahulu itu memang ada pelayanan tradisional yang semakin tahun semakin berkembang ilmu ini. Dan ke depan memang wujud ini diharapkan bisa kembali ke alam, back to nature, itu ya. Berdasarkan Riskesdas, pengobatan tradisional ini sudah dimanfaatkan secara turun-temurun. Berdasarkan data penduduk Indonesia, ini sudah memanfaatkan pengobatan tradisional ini 59,12%. Dan Riskesdas yang dilakukan tahun 2010 melakukan pengobatan tradisional dengan ramuan jamu supaya pemeliharaan kesehatan ini sudah dimanfaatkan sebanyak 95,6%. Ini Riskesdas yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Peraturan untuk pengobat tradisional itu sudah diwadahi dengan PP yang tadi disampaikan oleh Bu Chen, serta ada Permenkes 61 tahun 2016. Di sini sebutkan bahwa seorang pengobat tradisional harus memiliki surat terdaftar penyehat tradisional yang masanya 2 tahun dan memiliki 1 tempat praktek sesuai Permenkes 61. STPT yang diberikan kepada penyehat tradisional ini adalah kegiatan yang tidak melakukan intervensi terhadap tubuh yang bersifat invasif serta tidak bertentangan dengan konsep dan ciri khas pelayanan kesehatan tradisional empiris. Pelayanan kesehatan tradisional empiris dilakukan oleh penyehat tradisional berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun. Seperti Bapak yang tadi saya dikenalkan oleh Bu Chen ya, usianya sudah sangat sepuh sekali dan terus memberikan pelayanan tradisional dengan ikhlas. Ya Pak ya, yang rumahnya di Ambengan tadi. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris ini, lakukanlah dengan aman dan manfaat. Aman itu yang bagaimana? Aman itu tidak menimbulkan efek samping yang merugikan klien. Tadi saya sudah sekilas omong-omongan dengan Bu Nini, di mana beliau juga melakukan penanganan sebatas kompetensi. Jika sudah melebihi disarankan klien itu dirujuk ke rumah sakit. Sangat bagus sekali. Dan itu salah satu upaya promotif dan preventif. Ya, sehingga panjenengan yang memegang SIPT ini aman. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris dilakukan dengan memenuhi ketentuan dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya. Tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat, tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat utamanya di Jawa Timur. Sehingga pemerintah ini mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan kepada masyarakat supaya tidak dirugikan dari kegiatan yang dilakukan oleh para penyehat
tradisional. Sehingga kami sering-sering melakukan koordinasi dengan asosiasi yang sekarang ini kami kenal. Ya, sebelumnya memang Bu Chen selalu koordinasi dengan Bu Elmi yang selama ini menangani pelayanan kesehatan tradisional. Kalau dari saya itu dari sisi SDM-nya, jadi Bapak Ibu ini, dan perizinannya. Saya kepanjangan tangan dari PPSDM yang saat ini juga sedang menggodok ke arah tradisional. Dengan Dr. Willy tadi kami sudah berbincang-bincang bahwa Dr. Willy sudah bergerak dengan Dr. Jeffrey, tetapi memang ke seluruh Indonesia karena format yang akan dibentuk ini belum jadi belum tersosialisasikan. Jadi kami di bawah ini mungkin lebih sering koordinasi ya Bu Chen, supaya kami bisa menguatkan bagaimana upaya pengobatan tradisional ini aman untuk seluruh masyarakat. Memang fungsi pemerintah adalah pembinaan dan pengawasan. Panjenengan yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional harus kami payungi. Karena kalau terjadi komplain dari masyarakat, masyarakat aduannya ke pemerintah. Kalau kami mengabaikan, tidak memperhatikan, nanti kami ini yang kena. Selama ini pemerintah kemana, kan seperti itu ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pesan dari Bapak Kepala Dinas, dan selamat mengikuti seminar, sukses untuk semuanya, baik bagi pengurus maupun Bapak Ibu peserta seminar dan musda untuk PKNI DPD Jawa Timur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Iya Ibu, langsung dibuka. Oh ya. Kalau acara ini belum diketuk itu belum sah, gitu ya. Sehingga dengan ini kami buka acara seminar kesehatan dan musda ke-9 PKNI DPD Jawa Timur dalam tema peran PKNI DPD Jawa Timur dalam meningkatkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Jawa Timur. Kenapa ketukannya 5? Karena kita negara Pancasila, Pancasila ada 5 sila ya, sehingga itu yang kami ketuk. Kalau 1, 2, 3 nanti ikuti partai nanti ya, sehingga yang adil dengan Pancasila, sehingga 5 ketukan yang kami berikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Lili selaku dari perwakilan Dinas Kesehatan. Untuk acara selanjutnya kita masuk pada seminar yang kita tunggu-tunggu pagi ini. Seminar pertama kita akan mendengarkan tentang deteksi dan pengobatan kanker. Tetapi sebelum kita panggil untuk narasumber untuk memberikan materi saat ini, kita akan mengetahui dulu. Ternyata di Surabaya itu sudah ada rumah sakit. Perwakilan rumah sakit ya yang tentang kanker ini. Untuk itu kita panggil Mbak Widya untuk menjelaskan tentang fasilitas apa sih yang ada di rumah sakit kanker ini, Kuancung yang sekarang ini di perwakilan di sini. Untuk itu kami silakan Mbak Widya untuk menjelaskan. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Sebentar, Widya. Sekalian saya panggil ke atas untuk naik di atas panggung Dr. Antonius Yohanes SPPK.
Selamat pagi semuanya, saya Widya dari kantor perwakilan St. Stamford Modern Cancer Hospital yang di Surabaya. Nah, sebelum Dr. Anton membawakan PPT tentang deteksi dan pengobatan kanker, mohon izin sedikit waktu untuk saya menjelaskan tentang St. Stamford Modern Cancer Hospital kami. Fasilitasnya apa aja sih di rumah sakit kami? Jadi St. Stamford Modern Cancer Hospital Guangzhou ini adalah rumah sakit di bawah naungan Yayasan Po Ai China, dan Yayasan Po Ai China itu memang yayasan medical terbesar di China yang udah memiliki banyak rumah sakit. Nah, salah satunya yaitu rumah sakit St. Stamford Modern Cancer Hospital Guangzhou yang sudah berdiri sejak Agustus tahun 2005. Nah, sejak 2005 hingga sekarang sampai 2019 kita sudah membuka banyak kantor perwakilan khususnya di Asia Tenggara untuk memudahkan pasien-pasien dari luar negeri untuk berobat ke Guangzhou. Salah satunya ini ada di Vietnam, di Hanoi. Kemudian di Vietnam juga ada di Ho Chi Minh, di Malaysia, Kuala Lumpur, dan serta di Penang saat ini juga sudah ada kantor perwakilannya. Kemudian di Thailand, di Filipina, Manila, dan di Indonesia sendiri kita juga udah ada 3 kantor perwakilan, yaitu di Jakarta, tentu saja di Surabaya. Nah, Surabaya ini kita kantor perwakilannya ada di Jalan Raya Dinoyo nomor 21A. Jalan Raya Dinoyo pasti teman-teman semuanya juga udah tahu. Kemudian kita selain di Surabaya, satunya lagi tentu saja di Medan. Jadi kita di Indonesia sendiri udah ada 3 kantor perwakilan, Jakarta, Surabaya, Medan. Nah, pada tahun 2014 rumah sakit kami juga telah mendapat akreditasi JCI. JCI itu standar internasional. Jadi dan ini tidak hanya berhenti di tahun 2014, kita setiap tahun juga terus melakukan updatean terbaru. Jadi kita akan memastikan bahwasanya standar-standar fasilitas di rumah sakit kami udah standar internasional. Nah, apa sih yang membuat St. Stamford Modern Cancer Hospital berbeda dengan rumah sakit lain, yaitu kita memiliki teknologi, 18 teknologi minimal invasif selain kemoterapi, radioterapi, dan operasi. Nah, nanti teknologi ini yang tertulis di sini ini salah satunya nih, intervensi, ada cryosurgery, penanaman partikel, dan imunoterapi. Nanti Dr. Anton yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang metode-metode minimal invasif yang ada di Guangzhou, khususnya di St. Stamford Modern Hospital Guangzhou. Nah, tentunya karena kita rumah sakit yang di Guangzhou, kita juga ada pengobatan tradisional Chinese medicine yang bisa digunakan untuk menunjang pengobatan kanker.